besar. Itulah yang diterangkan oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah yang mengatur ritme kehidupan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang hidup terus menerus mengurus makhluknya secara terus menerus. Jadi Dia yang mengurus kita ini. Allah yang mengurus, Tuhan itu yang mengurus kita. Kalau kita tidak bisa, kalau tidak ada Allah kemudian mengurus kita, begitu kita tidur, tidur selamanya. Tidur selamanya. Pasti itu. Artinya bahwa bagi umat Islam tidak perlu kemudian mencari Tuhannya. Tuhan kita mana? Oh, di bait suci lagi sekolah. Tuhan kita mana? Oh, lagi di sana ngobatin orang buta. Itu agama pagan. Makanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka umat Islam itu Tuhannya apa? Allaha as-sami' alim. Allah yang disembah oleh umat Islam itu maha mendengar, maha mengetahui. Makanya ketika umat Islam itu ibadah, kawan, mereka ibadah. Allahu Akbar. Duhai dikau yang maha besar. Pencipta langit dan bumi yang maha besar ini mendengar kagak? Mendengar. Jadi Allah yang maha melihat, melihat hamba-hambanya yang beribadah, menyembah dirinya. Nah, bagaimana dengan mereka yang memanggil Yesus? Yesus, berikanlah kami keselamatan. Yesus mendengar enggak? Enggak. Lalu yang mendengar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ini hambaku justru menyembah kepada yang lain. Justru meminta kepada yang lain. Padahal aku loh yang memberikan kehidupan ke dia. Aku loh yang menciptakannya. Tapi yang disembahnya makhluk lain. Kenapa? Otaknya enggak berfungsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kami puji, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai dikau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Nah, itu Islam itu begitu. Tidak kami membuat karikatur. Oh, Tuhan harus berupa bayi. Kita cium kakinya, patungnya. Kita bersihkan patungnya setiap hari Jumat, setiap hari Minggu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu ajaran pagan yang kayak gitu. Umat Islam duduk, mereka berdiskusi dengan Tuhannya. Umat Islam berbaring, mereka lagi mengeluh kepada Tuhannya. Dimanapun umat Islam bersama dengan Tuhannya, ini ma'akum. Makanya coba Anda lihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Pertanyaannya, Yesus pernah dilihat enggak? Dilihat. Yesus pernah dengar enggak? Didengar. Oh, dia makhluk kok, dia ciptaan. Maka Tuhan yang mengutus Yesus itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan yang maha tinggi tidak sama dengan apapun. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti firman yang dibentuk menjadi daging itu bukan Tuhan. Maka salahlah orang yang menyembah manusia tadi, apalagi yang menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, itu salah besar. Makanya Yesus mengusir, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian.
Saking cintanya Allah akan alam semesta ini, Allah mengutus Nabi Muhammad. Agar apa? Agar beliau Nabi Muhammad memberi peringatan kepada litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia. Makanya beliau diutus untuk sebagai nabi terakhir dan sebagai pengantar manusia keturunan Adam kepada keselamatan sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran itu terjaga, agar Al-Quran itu sampai kepada orang-orang yang hidup setelah beliau, pada zaman beliau dan setelah beliau. Itu Al-Quran terjaga tuh. Maka bersyukurlah saudara-saudara Kristenku, karena masih punya kesempatan bertemu dengan Al-Quranul Karim. Tinggal belajar saja. Toh Yesus diutus hanya untuk Bani Israel kok. Jadi tidak diutus untuk orang Kristen. Yesus pun mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ditujukan kepada rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang Tuhan kepada alam semesta ini. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Engkau kuutus wahai Nabi Muhammad dengan bekal Al-Quran, agar dengan Al-Quran itu engkau memberikan kabar gembira, engkau memberikan kepada jalan keselamatan kepada manusia seluruhnya. Itu Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim. Mensucikan manusia. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan untuk menebus manusia dari dosa, enggak. Lebih lagi derajatnya dia. Apa itu? Mensucikan jiwa-jiwa manusia. Manusia itu disucikan oleh Nabi Muhammad dengan cara diajarkan syariat hukum-hukum. Begini loh caranya supaya jasadmu bersih. Begini loh caranya supaya kau membersihkan dirimu sebelum ibadah. Begini loh caranya supaya hatimu bersih. Begini supaya pikiranmu bersih. Begini supaya akidahmu bersih. Begini supaya jasadmu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan bersih. Maka Nabi Muhammad turun, kemudian diutus oleh Allah untuk wayuzakkihim, mensucikan manusia. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Katakan kepada siapa? Seluruh manusia. Apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi ini, dan ingin agar dosa-dosanya itu diampuni oleh pencipta langit dan bumi ini, arahkan mereka semuanya fattabi'uni, untuk ikut kepadaku. Ikuti Nabi Muhammad kalau mau selamat, kalau ingin dicintai, kalau ingin disayangi oleh pemilik neraka, kalau ingin dicintai oleh pemilik surga, maka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman. Tak ada lagi yang lain. Kita kan ingin dicintai pencipta langit ini. Ingin supaya kita ini diampuni dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi ini. Maka jalan satu-satunya adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 16, Bung, Anda pelajari Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13 sampai nomor 15, indikasi yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran yang akan membimbing seluruh manusia kepada setiap kebenaran. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi saat ini kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian terkait dengan hukum-hukum, kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Dia, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Bukan justru menghinakan aku, tetapi memuliakan aku. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, dia hanya memuliakan Nabi Isa. Memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel,
yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Dia adalah Nabi yang suci. Kami hargai beliau. Nah, inilah bedanya kita dengan orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kalau kita umat Islam mengaku sebagai orang yang beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Makanya dia datang mengajarkan hikmat Injil dan Torah. Itulah Nabi Isa. Yang kemudian disebut sebagai Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Tapi orang Kristen mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Oke. Nabi Isa bukan Yesus, oke. Tapi berani tidak orang Kristen menanggalkan semua ajaran Nabi Isa di dalam Bible. Contoh, Nabi Isa menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Nabi Isa menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Nabi Isa menyebut atribut dia sebagai Nabi. Sebagai Nabi, sebagai Rasul. Bisa enggak kemudian Kristen menanggalkan itu semua? Bisa enggak semua gereja Isa Al-Masih itu mereka rubah kemudian menjadi gereja Yesus? Enggak bisa kan? Artinya bahwa orang Kristen menerima Bible, di awal tadi saya katakan orang Kristen menerima Bible, itu bukan dari Yesus. Yesus mengajarkan Injil. Tapi Kristen menerima Bible dari wartawan-wartawan yang menuliskan tentang cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang Yesus. Sedangkan Yesus sendiri datang sebagai pemberita Injil. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1, dia bertemu dengan Filipus. Filipus, kesini, ikutlah denganku. Nah, Filipus ikut dengan Yesus. Filipus ikut dengan Yesus. Itu terbukti di dalam cerita yang disaksikan kemudian oleh penutur yang ada tertulis di dalam Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa tulisan kitab Yohanes itu diterima dari kesaksian seseorang. Bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes itu. Maka Filipus dipanggil kemudian. Filipus ikutlah denganku. Nah, jadi Filipus ikut dengan Yesus bersama-sama ke Galilea. Di Markus 1 nomor 14, di Galilea sana, Yesus dan Filipus mengajarkan Injil. Berarti siapa yang dipanggil Yesus untuk mengajarkan Injil? Menurut catatan Yohanes, yang dipanggil mengajarkan Injil itu adalah Filipus. Bukan Paulus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes ini, yang penulis Yohanes ini. Bukan Matius, bukan. Tapi yang dipanggil adalah Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Filipus kemudian mengajarkan Injil Kerajaan Allah, yaitu Injil Yesus. Artinya, yang punya kapasitas mengajarkan Injil setelah Yesus adalah Filipus. Pertanyaannya, mana Injil Filipus? Yang memberitakan tentang pengajaran Yesus. Tak ada, ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena Injil Filipus bertentangan dengan konsep Romawi dan Yunani. Saya kira begitu, saudara. Kembali kepada hal yang ada di dalam Islam, bahwa di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya adalah innama tunziru manittaba dzikra wa khasyar rahmana bil gaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Juga diterangkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Terakhir, sebagai referensi untuk saudara belajar, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan begini. Dialah yang satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini sudah pasti bukan Yesus. Karena Yesus tersentuh oleh kematian, Yesus terhampiri, Yesus seorang manusia, Yesus bisa dilihat oleh manusia, dan memang manusia melihatnya. Dan baginya lah hormat, Yesus tak ada hormat.
bagi Bani Israel. Bahkan orang Kristen pun tak menghormatinya. Karena kenapa? Yesus yang adalah Nabi dianggap Tuhan, berarti itu penghinaan. Selayaknya kemudian Gibran, wakil presiden, dianggap presiden. Begitu Gibran lewat, kita panggil, Pak Presiden, pasti tersinggung. Kenapa? Karena dia cuma wakil. Meskipun presiden itu level gelar tertinggi, tetapi karena dia hanya wakil, dipanggil presiden, tersinggung. Begitu juga Yesus, yang hanya utusan Tuhan, dipanggil Tuhan sebagai pencipta, maka pasti pun Yesus tersinggung. Makanya mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, terakhir, kuasa yang kekal. Di mana kuasa kekal? Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti 1 Timotius 6 nomor 16 lebih pas untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Sedangkan Yesus sama sekali berbanding terbalik dengan data tersebut. Saya kira demikian, saudara. Ya, mari kita sama-sama belajar, kemudian renungkan apa yang saya sampaikan. Ingat, umat Islam mengimani Nabi tersebut yang datang kepada Bani Israel sebagai Nabi, dan kami sangat menghormatinya. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Kristen mengatakan dia adalah makhluk manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa-dosa Kristen. Dengan demikian, di mata Kristen, Yesus itu sangat dihinakan, sedangkan kami, Nabi Isa di mata kami itu adalah manusia yang mulia. Demikian. Linda Kores diambil lagi atau Bang Handi, silakan. Coba terakhir ini bagaimana pertanyaan? Iya, silakan. Apa maksud itu? Apa Bang? Allah lebih dekat dengan ulat leher di surah Kahf ayat 16 itu. Itu pertanyaan mualaf. Iya. Maksudnya adalah, hei manusia, jangan kau sombong dengan dirimu. Kamu itu tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Kamu nggak tahu jantungmu itu kayak mana cara kerjanya. Kamu tidak tahu bagaimana saya memasang rasa pengecap sehingga kau bisa membedakan ini manis, ini asam, ini kecut, ini pedas, ini asin. Emang lu yang pasang alat deteksi rasa itu? Bukan kamu, jangan kau sombong. Kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna putih, lagi terang, lagi gelap, lagi siang, lagi malam. Bukan kamu yang menyimpan pupil yang ada di kelopak matamu itu, di biji matamu itu, bukan kamu yang menyimpan itu. Aku, jangan kau sombong. Hei manusia, gigimu itu tidak bersambung dengan tulang. Tapi aku cuma menancapkan di sebuah daging yang disebut gusi. Tapi kau mampu mengencam tulang-tulang kan? Kamu bisa menggigit buah-buah yang keras bukan? Kamu bisa kemudian merasakan bagaimana kau memotong dengan gigimu bukan? Lu yang pasang. Bukan aku. Jangan kau sombong. Jari-jarimu aku yang mengatur. Mana induk jari, mana telunjuk, mana kelingking, mana anak jari, mana jari manis. Bukan kamu yang mengatur. Sekiranya engkau yang mengatur, mungkin kebalik-balik. Ibu jari ada paling luar, yang telunjuk mungkin jadi anak jari, yang kelingking mungkin menjadi tempat ibu jari. Kalau kau yang mengatur, kenapa? Ente punya pengetahuan terbatas. Yang menyusun urat-uratmu, nadimu, kemudian saraf-sarafmu, kulitmu, dagingmu, tulangmu. Aku, bukan ente. Jangan kau sombong, wahai manusia. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan kau sombong sampai engkau melupakan aku, sampai engkau menyembah kepada sesamamu makhluk dan tidak menghiraukan utusan-utusanku yang turun ke bumi, mengejarkan engkau agar mengenal aku yang Maha Pencipta ini. Jangan kau sombong. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan kau yang memasang ensel di tumitmu. Bukan kau yang memasang kemudian sendi di lututmu, di pinggangmu, di rusukmu. Aku yang menyusun itu semua. Tapi ketika aku ciptakan engkau dengan biaksani takvim dalam bentuk yang paling sempurna, kau membelakangiku, kamu menentangku, kamu malah menyembah kepada
kepada makhluk yang aku ciptakan hanya karena dia mampu membangkitkan orang mati, hanya karena dia bisa merubah air menjadi anggur, hanya karena dia bisa membuat orang buta melihat. Padahal data-data di dalam Bibelmu, makhluk itu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tapi kau sombong. Kamu malah mempertuhankannya. Bukan kamu yang mengatur ritme laparmu. Rasa kenyangmu aku yang melahirkannya. Rasa ngantukmu aku yang memberikannya. Kamu bisa tertawa karena aku yang melegahkan hatimu. Kamu bisa puas karena aku yang memenuhi kemudian hajatmu. Kamu bisa bahagia memiliki anak. Kamu punya anak gagah, cantik, putih, bersih, hitam manis. Bukan kau yang mengukir rambutnya. Bukan kau yang mengukir bibirnya. Bukan kau yang membentuk jari-jarinya yang imut. Aku. Tapi kau melupakanku. Kau malah menyembah makhluk yang aku utus dengan mukjizat kepadanya. Kau menganggap itu sudah jauh luar biasa. Kau tidak memandang alam semesta ini, bahwa yang menciptakan ini tentulah sesuatu hakikat yang absolut, jauh lebih hebat daripada apa yang engkau pikirkan. Tengok jari-jarimu. Aku ciptakan engkau, tapak tanganmu berada di dalam. Tidak kubuat tapak tanganmu ada di belakang. Kamu yang mengatur itu. Tengok hidungmu. Aku buat lubangnya mengarah ke bawah. Aku tidak membuatnya mengarah ke atas. Kamu yang mengatur itu. Aku yang sudah menitipkan cahayaku kepada tubuhmu berupa roh. Sampai kapan kau akan melupakan aku? Sampai kapan? Kamu dari sesuatu yang tidak ada kuciptakan menjadi ada. Kalau kamu saja yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana aku ini yang tak berawal dan tidak berakhir? Hanya karena keterbatasan matamu tak mampu melihat wujudku sampai kau mengatakan aku tak ada. Coba kau mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, tengok ke depan. Berapa jarak kemampuan matamu untuk melihat aku, sementara aku ini maha tinggi. Jarak 1 kilometer aja kau sudah tidak mampu membedakan warna. Kau tidak bisa menentukan satu bentuk wujud. Tetapi kamu mengingkari aku yang ada, yang mengatur bagaimana ikan kau angkat dari lautan. Habiskah ikanku untukmu? Yang kemudian memanen padimu di sawah. Habiskah kemudian padiku untukmu? Yang kemudian memanen buahku di atas pokoknya. Habiskah buahnya kemudian? Bukankah setiap tahun aku kirimkan buah-buahan? Bukankah ketika engkau kepanasan aku turunkan hujanku? Bukankah ketika engkau kebanjiran aku datangkan kemarauku? Lalu mana akal yang aku simpan di kepalamu ketika aku menyampaikan bahwa kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Tetapi kau mengatakan Tuhanku itu tak ada. Yang ada adalah dia yang nuzul ke muka bumi ini menjadi bayi orok. Kemana akalmu? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dengan ridha, dengan ikhlas tanpa paksaan. La ilaha illallah. Diulangi. Wa ashhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang kita bisa? Dengan kepongahan, dengan kesombongan, hanya dengan model joget, kita menganggap akidah kita sudah benar. Dengan hanya bermodalkan menari tripping, kita menganggap, oh agama kita yang paling benar. Subhanallah. Berhentilah kawan. Iya saudaraku, silakan. Apakah dosa-dosa kami ini akan terampun, Kak Bang? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kemudian dan meninggalkan kekafirannya, maka apa kata Allah? Seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lilladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 38. Subhanallah. Makanya umat Islam itu Anda coba lihat, diperintahkan mereka tidak makan selama sebulan penuh. Umat Islam tunduk setunduk-tunduknya. Mereka mau, mereka ingin merasakan betapa enaknya sarapan pagi, betapa enaknya nasi goreng, betapa indahnya kemudian makan soto Betawi di siang hari. Begitu di siang hari mereka melihat ada es cendol, ada sirup, enak. Tapi karena mereka tahu Tuhannya melihat, Tuhannya menyaksikan, Tuhannya mendengarkan, mereka tunduk. Mereka tahan perut mereka untuk tidak mereka isi. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, mereka nggak makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan minum ini, mereka tidak minum. Meskipun Tuhan itu tak ada di depan matanya, tapi mereka yakin Tuhan itu maha melihat. Meskipun mereka dalam kamar seorang diri, mereka malu kepada Tuhannya untuk melakukan kemaksiatan. Karena mereka tahu Tuhanku maha melihat. Itulah semua poin-poin yang justru Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepadamu, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang berkuasa mematikan jasad tubuh manusia dan berkuasa melemparkan masuk dalam neraka. Itu. Bahkan di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Tuhan yang telah mengutus aku. Kamu memang melihat aku, tapi kamu tidak melihat siapa yang telah mengutus aku. Artinya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Toh jasad ini bukti. Jasad ini bukti. Jasad ini bukti, Bung. Jangan terlalu jauh. Mata ini dipakai untuk melihat. Mata alat untuk mendeteksi apa yang objek-objek yang ada di depan kita. Tapi anehnya nih, benda yang paling dekat dengan mata kita itu apa? Kelopak mata. Tapi kita tidak mampu melihat kelopak mata itu. Itu apa hikmahnya? Hikmah supaya kita tidak sombong. Ternyata kemampuan mata kita yang kita pakai untuk menilai orang lain itu tidak mampu melihat pupil kita, tidak mampu melihat kelopak mata kita sendiri. Tidak mampu. Terakhir Bung. Kita masih ingat dulu kita masih membayangkan ketika kita seorang diri senyum sendiri. Ingat masa-masa di mana kita masih bermain di dalam ayunan. Main kita dalam ayunan. Kita masih ingat kemudian kita dalam ayunan, kita ayun sendiri, kemudian kita tertidur dalam ayunan itu. Tiba-tiba saja kita menjadi seorang remaja tangguh. Setelah kita remaja tangguh SMA, hari-hari yang bahagia, tiba-tiba saja kita mahasiswa. Tidak lama berselang, loh, tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba kemudian kita sudah punya cucu. Tiba-tiba kita ngaca, loh, wajah saya dulu nggak kayak begini loh. Seingat saya dulu ini kenceng loh. Loh, kok bulu hidung saya, bulu kumis saya kok mulai memutih? Kok bisa berubah ya? Sekarang pertanyaannya, kalau hal yang ada pada diri kita saja ini kita tidak bisa tahan, kita nggak bisa atur ritmenya, lalu siapa kita yang ingin mengatur Tuhan? Ternyata kepada diri kita sendiri saja kita tidak bisa atur. Aku tidak mau menua, aku maunya muda terus. Tidak boleh ada yang memaksa aku untuk menua. Kata Allah, aku yang mengatur itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalipun engkau mau muda terus, tapi tidak. Keputusanku yang berlaku, bukan keputusanmu. Manusia mengoperasi matanya, bibirnya, dioperasi semuanya biar agak muda, tapi tidak bisa. Tetap aja akan tua, tetap aja akan digilir kepada ketiadaan menuju kepada kebinasaan, masuk ke dalam kehidupan sesi berikutnya, yaitu alam barzakh. Tak ada daya kita. Tak ada daya kita. Banyak orang sombong di hadapan orang. Wah, kalian itu tidak becos kerja, bla 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 dan seterusnya. Sok jagoan. Begitu pulang ke rumah, Ma, ya Pak,
pijit betis bapak dong, capek, lelah. Mengeluh sakit-sakitan. Tidak ada daya kita, nggak ada. Mau sesombong apapun. Harusnya saudara Kristen itu sadar. Yesus yang katanya Tuhan saja, was-was, ketakutan. Ya, artinya apa? Tidak ada orang sakti di hadapan Tuhan. Gak ada. Mau Karun, mau Fir'aun, mau Yesus, mau Paulus. Tak ada orang sakti. Semua kita lemah di hadapan pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana caranya untuk beribadah kepadanya? Bagaimana caranya untuk berhubungan kepada Dia yang Maha Kuasa? Caranya adalah mengikuti tuntunan daripada Rasulnya. Sekarang kita mau ikut Rasulnya, Nabinya. Yang mana Nabinya? Satu-satunya Nabi yang masih murni ajarannya sampai hari ini hanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, tengok kalau ada yang salah, ada yang keliru, silakan pampangkan kepada kami. Biar kami menjelaskan kesalahan Al-Quran itu. Tapi sampai hari ini, selevel apapun pendidikan orang, tidak akan pernah bisa menemukan kesalahan Al-Quran. Kecuali hanya ngutik-ngutik, hanya ngulik-ngulik, hanya tafsir-tafsir, hanya akal-akalan terhadap terjemahan-terjemahan. Baik itu terjemahan hadits maupun terjemahan Al-Quran. Tapi kalau ingin langsung menemukan kesalahan Al-Quran, belum ada. Sudah hampir 1500 tahun. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Sebenci apapun dia kepada Al-Quran. Paling yang dia jelaskan cuman tafsir dia sendiri. Dan itu pun yang dijelaskan itu hanya terjemahan. Hanya terjemahan. Hanya akal-akalan. Tidak menggunakan disiplin ilmu. Saya kira begitu saudaraku yang ingin bisa saya sampaikan. Kemudian yang pada prinsipnya Al-Quran datang untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Kebenaran sudah tersampaikan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur, ingkar terhadap kebenaran itu silakan ingkar. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Sekira begitu saudara-saudara, terkhusus saudara Gultom. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menghantarkan saudara kepada hidayah untuk masuk menjadi pengikut para nabi. Demikian. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, Bang Juma. Masya Allah. Adek Gultom ada tanggapan? Silakan, Dek. Ya sudah berapa hari memang sih ya aku pelajarin, aku baca makin dalam. Nah setelah mendengar tadi, kita digerakkan itu bukan karena kita sendiri. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana keputusannya, Dek Gultom? Ini nggak ada paksaan lo ya. Mendengarkan suara dari mualaf juga nih. Dia mualaf belum 2 bulan nih. Nih, tapi beliau belum bisa buka diri. Ini dengerin. Masya Allah, Bang Zuma. Masya Allah, Bang Zuma. Meniti saya, mata saya. Lihat dengan suaramu. Gegak gembita suaramu menusuk kalbu. Setiap insan yang mau jujur, yang mau menggunakan akalnya. Ya Allah, inilah Bang Zuma. Setelah bermuabahala, terbukti bahwa Bang Zuma di jalan yang benar. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maukah Adek Gultom malam ini ikrar syahadat? Mungkin butuh waktu untuk ini Bang Andi, untuk menenangkan diri dulu. Berpikir.
Hidayah itu adalah hak prerogatif setiap hamba Allah. Yang mau menggunakan akal, insya Allah. Masya Allah. Memang Bang Juma malam ini sangat menggetarkan sekali. Subhanallah, keren. Mungkin Ahi lagi pegang kabel listrik kali, kabel telanjang enggak? Bener Pak Nyoba, saya aja terharu Pak Nyoba, serius. Iya. Lain dari yang biasanya loh, bener. Sampai Lain dari yang biasanya. kesana gitu. Oh subhanallah. Mantap. Bener ini deh Dinda, lain dari yang biasanya ini malam, bener serius. Kan tanya tadi tentang Al-Quran surah Qaf. Bisa. Iya, bener. Berapa biji rupanya Bang Juma? Enggak, iya Pak deh. Itu Al-Quran Ahi. surat Qaf Ya, itu. kok bisa selancar itu habis bodrek berapa biji gitu maksud saya. Kopi campur masako jiko dong. Surat Qaf itu pertanyaan dari mu'alaf Mbak Juma. Saya hanya menyampaikan. 16. Itu juga bisikan dari Dinda Pera tadi. Bahas ini kan dah. Gitu katanya. Lagi nangis Kurunda, lagi nangis. Iya. Kita aja mendengarkan penjelasan ayat ini juga nangis kan. Makanya kita umat Islam itu ya gimana ya? Dalam beribadah itu kita ikhlas karena Allah. Bukan karena mau disanjung orang, semata-mata karena Allah. Betul. Bunda dari tadi itu merinding mendengar masalah kesombongan diri. Aduh ya Allah ya Rasul. Dari tadi nggak bisa nahan kesombongan diri ini ya. Apalagi kesombongan kepada Allah Sang Pencipta. Seperti halnya yang dipaparkan Mau Zuma tadi. Apalagi kami kayak Bang Hendi, kayak Bunda, kayak Ustaz Sugi ya, dengan usia kayak begini nih. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Bang Gultom? Ini Pak Desugi gini hari dari mana berkelana gini hari baru naik? Nyeting ini tadi Bang Andi. Oh, Jadi nyeting apa ini tempat ini biar agak longgar gitu loh. wah bilang aja menampilkan rumah baru. Masya Allah Pak De. Bukan. Mantap Ustadku. Semoga membawakan berkah dari Allah sebanyak-banyaknya rumah yang barunya. Amin, amin, Allahumma amin. Kan lagi habis di setting ini tadi. Enggak. Pala rumah itu udah milik anaknya kok, bukan milik dia. Ini loh habis nyeting ini tadi ke setting. Pamer habis beli. Laptopnya 3. Habis beli meja baru, laptop 3. Nah itu betul Bang Andi. Wih. Masya Allah Pak De. Semoga Pak De sehat selalu Pak De. Amin. Amin ya Rabbal Itu dia yang. Amin. Yuk silakan Akhi Kaisar, iklannya dulu, iklan. Kebental dia, kebental. Tapi sekali lagi Bang Juma Jangan dilihat sekarang Bang Andi. Lihatlah 15 tahun yang lalu. Istri pun jadi musuh. melarang Pak De. Tapi sekali lagi Bang Juma melantung kayak suci Al-Quran. Saya rasa bergetar semua rumah malam ini. Bener. Allah. Bener loh. Bergetar room ini. Sekali lagi Bang Juma. Baru selalu aku minta terus Bang Juma Bang Haji loh. Masya Allah. Ya, kita baca surah apa Bang Andi? Al-Insyirah Gurunda. Kaf aja. Qaf. Kaf. Ya, Kaf juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tetangga saya udah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك خروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في ليس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Subhanallah. Silakan teman-teman diminum sajiannya. Yang mau minum teh silakan, yang mau minum kopi silakan, tapi di tempat masing-masing. Tapi jangan campur masako, ntar nggak bisa ngaji. Allahu Akbar, Masya Allah. Jam berapa di sana Bang Handi? 1:30 waktu Burundi. 2:30. Berarti di tempat ke 2:30 ya. Ya lanjut, sahabat mungkin ingin berdiskusi lagi dengan saudara kita Gultom. Silakan tanya jawab, diskusi pelan-pelan. Ya, kami umat Islam itu kalau ditanya tentang Al-Quran yang tujuannya memang ingin mengetahui, insya Allah kita akan menyampaikan, menguraikan sepengetahuan kita tentang Al-Quran. Begitu juga kalau kita ditanya tentang Bible, alhamdulillah para apologet Islam Indonesia ini juga belajar tentang Bible. Disiplin ilmu yang terkait dengan Bible yang dimiliki oleh pendeta pastor, insya Allah itu pun dimiliki oleh para pendebat Islam. Karena belajar Bible itu tidak ada kemudian
disiplin ilmu yang harus dikuasai terlebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi penyampai dari isi Bible itu sendiri. Yang penting dibaca, dipahami, kemudian bisa memberikan pengertian berdasarkan apa yang tertulis. Tidak disalah tafsirkan. Bagaimana caranya supaya kita tidak salah tafsir? Ya, kita harus mendudukkan sumber. Siapa sumber? Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya? Apa yang dikatakan Yesus tentang Tuhannya? Apa yang dikatakan Yesus tentang muridnya? Apa yang dikatakan Yesus tentang penyesat? Dan seterusnya. Maka pondasi awal harus menuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Begitu juga kami umat Islam, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itulah yang menjadi pokok pondasi akidah. Nah, yang lainnya itu para ulama, para kiai, itu pasti hanya menjabarkan tentang apa yang terlontar dari ajaran Nabi Muhammad. Tidak akan mungkin keluar membentuk pengajaran baru, mencatut nama Nabi Muhammad, tapi bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan A, para ulama mengajarkan A. Nabi Muhammad mengajarkan B, para ulama, para guru mengajarkan B. Berbeda dengan di Kristen. Yesus mengajarkan A, para penulis atau para pengajar di gereja-gereja justru mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kenapa demikian? Yaitu tadi, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat. Begitu juga di Al-Quran. Wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Saudara daripada orang-orang kafir dan orang-orang fasik itu adalah iblis. Mereka kemudian bekerja sama, berkongkol-kongkol di dalam menyesatkan anak keturunan Adam untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita menyembah kepada makhluk, kita sudah durhaka kepada pencipta kita. Sudah durhaka. Nah, kenapa kemudian Tuhan tidak bisa kita lihat? Ya karena Tuhan sudah memperlihatkan dirinya melalui akal. Maka akal dikasih. Kenapa kambing tidak beribadah? Kenapa kambing tidak sujud? Kenapa monyet tidak sujud? Tidak kemudian kera ini sujud. Kenapa hanya manusia? Ya karena hanya manusia yang diberikan senjata untuk menemukan Allah. Yaitu akal. Makanya dia diminta untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menjadi pemimpin. Kenapa? Karena manusialah yang memiliki senjata untuk menaklukkan akal, untuk menaklukkan alam ini. Manusia menaklukkan udara, pesawat. Manusia menaklukkan laut, kapal laut. Manusialah yang menaklukkan alam semesta ini. Karena manusia memiliki akal. Tanpa akal, manusia bisa apa? Coba lihat orang gila, mohon maaf. Fisiknya kuat, apapun dimakan, jarang kita menemukan ada orang gila sakit perut. Makanannya makanan sampah. Jarang orang gila kemudian ada demam, padahal dia tidur di luar. Kenapa demikian? Akal tak berfungsi. Jadi akal itu sebagai sinar dari pencipta untuk mengetahui adanya simbol-simbol yang ada pada diri manusia terkait dengan ketuhanan. Tengok akalnya. Padahal Bible sudah mengatakan, baiklah mari kami menciptakan manusia serupa. Tuhan Maha Pencipta, manusia bisa berkarya. Tuhan Maha Melihat, manusia bisa melihat. Tuhan Maha Mendengar, manusia bisa mendengar. Jadi dengan adanya sifat yang ada pada diri Tuhan, terbias kepada kita sebagai makhluk ciptaannya manusia. Maka sebagai manusia, jangan mau lebih rendah dari hewan. Sehewan-hewannya hewan, tidak ada hewan menyembah sesamanya hewan. Nah kita ini manusia. Masa kita manusia menyembah kepada manusia, apalagi menyembah setan? Jangan. Akal disimpan oleh Allah sebagai chip di dalam kepala kita. Untuk kita kemudian mengenal dari mana kita berasal. Nah itu dia. Oleh karena itulah kemudian ayo mari berdiskusi dengan baik teman-teman penghujat, berhentilah ya. Jangan naik ke komal kami, naik menghujat. Karena Islam itu dikatakan apa dalam Al-Quran ini? Ya ahlal kitab, Al-Quran mengatakan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau ada orang zalim naik ke sini, pasti kami tegas, pasti kami keras. Pasti itu. Karena itu kaidah dalam Islam. Sementara Islam itu sami'a wa ta'ana. Islam itu mendengarkan. Setelah didengarkan, mereka taat melaksanakan perintah yang dia dengar itu.
Itulah Islam. Makanya umat Islam itu dengan mudahnya jihad. Ketika ada musuh datang memerangi untuk mengambil hak kita, Islam pasti angkat senjata. Nah itu agama jihad. Kenapa? Karena Islam datang untuk menghancurkan kemudian kesombongan, keangkuhan, kepongahan anak manusia. Nah, Islam datang untuk memperbaiki itu semua. Saya kira begitu. Para guru saya yang ada di sini, silakan diambil alih kelas kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada subuh hari ini, utamanya untuk saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua. Demikian, silakan diambil alih. Mungkin ada iklan dulu dari teman kita. Makasih. Mantap. Tidak ada juga air minumnya di sini. Tidak ada Tommy juga cemilannya. Habis Yang jelas- Tommy rokok. Yang jelas malam ini membuat kita sebagai umat Islam ya bergetar, lain dari yang lain yang biasanya. Di luar sana yang belum memeluk Islam, insya Allah terpanggil, terutama saudara kita Gultom. Nih Bang, air minum Bang Juma. Tua itu tua. Wih, serius loh. Iya, itu namanya Masya pengki. Allah. Itu namanya pengki. Pengki apa sih namanya? Bukan pengki, bukan apa sih? Lupa gua. Dulu, Cere. dulu kakek saya wudhu pakai tempat begitu malah wudhunya. Candy namanya. Ya kan dia ada sorry. Itu tempat wudhunya kakek saya itu. Ya masa mengeram mau ya lombok. Jadi airnya itu disimpan, air sucinya itu nggak boleh bercampur dengan air yang lain. Itulah yang dipakai wudhu sama istrinya berdua. Ganti-gantian mereka pegang. Waduh, benda-benda bertua itu, akhi. Yang sampai keluar jin. Itu lebih segar. Minum pakai itu lebih segar rasanya. Daripada ditaruh di botol aqua apa, ndak enak. Itu segar rasanya. Itu dimasak dulu airnya. Iyalah. Ah, bukan air apa? Air galon. Bukan. Wah. Orang Pak De minumnya air radiator kok. Enggak, Bang Ali. Itu yang dipegang Pak Desugi itu Pendi. Pendi. Oh si Candy. Oh si Candy kurang asam. Pendi Aceh. Air radiator. Dari mana ngambil air radiator apa air AC yang jatuh itu Pak De? Jangan Pak De. Mentang-mentang meja baru dipamer. Pokoknya enak deh, pokoknya enak. Ya semoga Pak De sehat selalu Pak De. Amin, Bang. Terus jangan melupakan kita-kita Pak De. Jangan bersolo karir. Enggak lah, mana pernah solo kalir saya. Ada Pak De nah ini yang pertama sama Bang Juma dulu sama Pak De dulu ya di grup Facebook ya Pak De. Berjuang kita belum gabung waktu itu. Enggak tahu Bang Andi waktu itu ya kita masih sendiri-sendiri, nanti jumpa di grup kayak gitulah, jumpa di grupnya Pondok Edi Prayitno di Islam apa di apa ya mualaf bergerak atau apa sih dulu itu lupa aku. Banyak sih grup-grup itu dulu. Nah, jumpa disitulah. Yang namanya juga masih lewat tulisan. Kita mulai akrab itu ya di ini. Grup WA. Di grup WA mulai akrab gitu. Aku itu netizennya dulu Bang Juma. Pertama kali Bang Juma pakai VN ya itu berhadapan dengan Samuel tuh. Itu pertama kali saya dengar suara beliau itu. Wah, setelah bertahun kita di Facebook ya. Iya, itulah baru dengar suaranya di apa itu. Waktu Samuel ngaku-ngaku nginjil di misionaris. Ya, itu banyak membertatkan orang Arab. Itu pertama kali Aki bersuara kan? Betul. Betul. Saya pertama kali bersuara itu debat sama ini Luka Tambunan, Agus Harifa, terus siapa itu di grupnya Luka Tambunan. Terus dimasukkanlah ke grup apa itu? Dua master atau grup apa dulu itu? Nah itulah baru ketemu Bang Juma di situ di grup itu. Wih ketemu lagi pikirku. Saya dulu paling kesel sama Bang Juma jadi netizen jadi YouTube. Ini orang Makassar kok tidak pernah marah ya? Sudah dikata-katain sama Kristen.
panas saya itu Pak Juma dulu mendengar. Ini orang siapa sih kok? Ada Rion. Iya. Udah dibilangin begini begitu, saya nggak usah ulang ya. Suatu saat saya ketemu ini orang ini, saya marahin dia gitu loh. Orang lu dikata-katain sama OT diem aja, santai gitu. Ya itulah mulai saya mau cari, pokoknya saya mau bergabung. Nah, alhamdulillah ketemu di grup WA itu, mulai dari situ. Tapi yang saya herankan gini Aki, kayak Gus Mendem ini kan orang-orang cerdas ya, nggak pernah mau keluar dari Facebook. Iya itu dia. Lukmanul Hakim. Ingat. Lukmanul Hakim, Gus Mendem, terus siapa? Hamidun. Pandai bahasa Ibrani dia. Masih di situ masih ada di Facebook sampai sekarang. Iya. Hamidun masih ada. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Yoga? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Pera. Assalamualaikum semua jemaah inspirasi. Iya deh. Bang Pera, Bang ini juga assalamualaikum. Bang apa namanya? Waalaikumsalam. Itu. Pokoknya itulah. Apa itu deh? Lucu juga sih Yoga. Coba open cam kau apa Yoga? Kangen aku lihat wajahmu. Coba gini Yoga, kamu ini Yoga ini Gultom tadi sudah tercerahkan oleh Bang Juma. Mendengarkan penjelasan Bang Juma, beliau menangis. Coba lu tanya dia. Bangun tidur aku. Oh. Kau udah balik lagi sama Olan? Jangan ditanya itu Pak. Jangan ditanya itu Pak. Oh ya udahlah, nggak boleh ditanya katanya. Yoga tanya Gultom Yoga. Bagaimana tanggapanmu? Apa Bang Bang Andi? Nggak tahu apa yang kutanya. Apa pembahasannya? Emang siapa Bang Gultom ini? Beliau masih Kristen tapi apa namanya ya, tersentuh hatinya mendengarkan penjelasan Bang Juma gitu. Iya betul. Nggak apa-apa Bang Gultom, nggak ada Tuhan Yesus itu, zombie itu. Nggak boleh kasar-kasar Nggak boleh gitu, kalau udah mualaf nggak boleh. Jangan. Kita harus merangkul. Harus kita rangkul gitu kan. Coba kita tanya De Gultom apa kesimpulannya De Gultom mendengarkan penjelasan Bang Juma. Ada Gultom dulu deh, silakan. Ya sebelumnya aku merasa bersalah ya. Dari di room ini sekitar ada 4.400 orangnya. Tadi sempat aku menghujat. Gak apa-apa Bang. Di komal saya semua manusia itu saya rangkul semuanya. Ya. Terus dulu. Menghujat Ustadz Alsu. Ya. Minta maaf yang sebesar-besarnya sama Bang Juma. Aku salah berbicara, salah ketik. Bang Gultom, aku mau nanya dulu Bang, sama kamu Bang. Tapi benar kan Bang, tersentuh hatimu kan Bang. Tapi jangan kau seperti ular beludak Bang. Ada kayak gitu dibuat-buat lo. Ya, tapi ku harap kau tersentuh betul-betulan dari hati kecilmu. Jangan hanya karena ada orang ular beludak banyak kan. Mudah-mudahan memang tersentuh hatimu. Amin ya Allah. Ya memang nih sebelumnya aku memang sudah mencari-cari ya. Mencari, bertanya, dan aku baca. Ya kalau kita pikir logika, pakai akal, dan tidak mengimani saja, memang itu di luar kepala gitu. Pernah waktu satu malam itu ada tuh aku naik di room ini. Nah di situ aku mendengar, mencoba untuk membuka pikiran, dan mulai saat itu aku bertanya kepada ahli yang Alkitabnya,
Tapi di situ aku bertanya, jawaban itu memang tidak bisa masuk di akal kita. Dan malam ini ya mungkin tersentuh di hatiku mendengar semua kata-kata Bang Juma. Mungkin untuk kedepannya aku bisa masuk ke Islam. Tanpa disadarin tadi memang tuh dari hati benar itu tersentuh, tanpa disadari air mata itu jatuh sendiri. Salah apa selama ini aku? Banyak dosa yang telah aku perbuat. Astaga, sampai gemetaran badanku ini. Ya, yang aku harapkan, aku butuh bimbingan bila mana aku nanti sudah masuk di agama Islam. Itu saja yang kuharapkan. Mantap. Allahu Akbar. Bang Gultom, Subhanallah. Bang Gultom, DM aja kontak WA-nya sama saya. Nanti kita bisa sharing-sharing gitu kan. Sama layaknya seperti si Hinor. Itu kan Hinor di awal-awal itu ketika sama ini. Kakaknya nih, Yoga ini, Olan ini. Ini Roh Kudusnya ngeri di awal-awal itu mereka itu. Roh Kudusnya kuat. Apa kau bang? Roh Kudusnya kuat. Itu di awal-awal. Tetapi mereka itu semua saya rangkul. Gitu kan. Ayo sini kita ngobrol pelan-pelan, santai gitu kan. Kita betul-betul aktifkan dulu akal. Gitu, aktifkan akal. Ketika iman dan akal itu dalam suatu ajaran bertolak belakang, berarti ajaran tersebut bukan ajaran asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita akal untuk bisa mempelajari ajaran tersebut, apakah ajaran itu asalnya dari Tuhan, yang betul-betul Tuhan, atau ajaran itu akal-akalan. Kan gitu. Jadi ketika kita betul-betul mempelajari suatu keyakinan, tolak dasar kebenaran itu ada pada iman, sama halnya kita membenarkan bahwa di dunia ini ada 5 atau 6 Tuhan yang berbeda dengan pengajaran yang berbeda-beda, kan gitu. Makanya Bang Gultom, saya selalu berikan pandangan bahwasanya kenapa Tuhan itu selalu memberikan kita pilihan. Selalu memberikan kita pilihan untuk memilih. Bahwasanya pilihan ini adalah salah satu ujian bagi kita. Gitu kan. Yang kita tahu bahwa utamanya di Indonesia ada 5 atau 6 keyakinan yang betul-betul diakui. Tetapi di sisi Tuhan tidak mengakui. Kalau kita berbicara konsep Tuhan sebenar-benarnya. Kan gitu ya Bang Gultom ya.
Jadi kalau saya pribadi, kenapa Tuhan memberikan kita pilihan? Ya itu. Sama layaknya Tuhan memberikan kita suatu ujian, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita jawaban yang jawabannya, ya pertanyaannya yang memiliki jawaban esai. Pasti selalu memberikan jawaban kepada kita berupa multiple choice atau pilihan ganda. Nah setelah itu biarkan kita yang memilih, gitu kan? Bagaimana caranya kita bisa memilih yang mana ajaran yang betul-betul ajaran itu asalnya dari Tuhan? Nah akal yang memilih tersebut, akal yang menentukan, kira-kira di antara 6 ini pasti ada satu yang betul-betul sumbernya ajaran dari Tuhan. Gitu Bang Gultom. Karena sifat dasarnya manusia itu Tuhan memberikan buku panduan atau manual book. Sama seperti handphone punya buku panduan, sama seperti kendaraan, motor, mobil punya buku panduan. Ya, begitupun kita sebagai layaknya manusia punya pun buku panduan. Salah satu buku panduan yang kita yakini adalah kitab suci. Nah, kita lihat, kita pelajari dari kitab sucinya, gitu kan, yang dipaparkan tadi sama Bang Zuma, ada beberapa tadi, wah luar biasa pemaparan dari beliau. Nah, disitulah kita deteksi. Deteksinya menggunakan akal. Tolak ukur suatu kebenaran itu bukan kepada pendeta, bukan kepada siapa-siapa, tetapi tolak ukur adalah di akal kita yang betul-betul menemukan kebenaran itu adanya di mana. Dan akhirnya pelan-pelan, walaupun doktrin sekuat apapun yang kita miliki, ketika hidayah datang tepat pada waktunya, seakan-akan doktrin itu hilang seketika. Dan hidayah itu langsung masuk ke dalam hati kita. Kalau kita cek di anatomi tubuh, Bang Gultom, anatomi tubuh, di mana di dalam anatomi tubuh itu ada yang namanya hati. Kalau kita cek bahwa hati ini ada satu titik lubang, di mana lubang tersebut itu yang namanya kolbu. Hidayah itu masuk di dalam kolbunya setiap manusia yang betul-betul yang menerima kebenaran. Kurang lebih seperti itu, Bang Gultom. Ya, seperti yang disampaikan Bang Duma tadi, dia bilang manusia itu dia gerakan bukan penggerakan dari kita sendiri, tapi Sang Pencipta. Begitu Bang Duma? Ada nggak suaraku? Ada. Lanjut Bang, lanjut. Lagi bikin kopi. Nah mungkin ya tergeraknya hati ini ya mungkin Sang Pencipta yang menampar hati ini. Alhamdulillah ya Allah, nikmatuka ya Rabbi, naskuruka ya Allah. Udah mau syahadat Tom? Oh belum ya? Belum. Mau, tapi jangan saat ini dulu Bang. Oh Bang, alhamdulillah. Mantap. Nanya lah aku dulu sama kamu Bang. Iya. Boleh Bang? Iya. Gini loh, biar dipahami dulu kan sama oten-oten di bawah sama orang-orang dan orang-orang yang lain lagi itu kan. Islam itu tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk Islam, itu pertama. Ya, itu tidak ada itu. Harus dalam hati kita itu, tanpa dipaksa pun itu. Jangan, karena bukan paksaan Islam itu kan, itu. Gini loh, banyak yang terjadi loh Bang. Dia menangis lah, yang inilah, yang itulah. Banyak aku temui itu. Nanti ujung-ujungnya dia mencari informasi.
terus abis itu nanti dia ini ular beludak, banyak kayak gitu bang. Tapi mudah-mudahan kau memang tulus dari hatimu kan. Berdoa aku untukmu, semoga kau mendapatkan pencerahan. Kalau memang kau berminat untuk masuk Islam, tapi dari hati kecilmu, bukan dengan paksaan siapapun itu. Dan jangan kau jadi ular beludak yang mengadu domba sana sini. Ku harap ya, mudah-mudahan, amin. Tidak. Kalau ini ya bukan paksaan, tapi ini hati yang tersentuh, yang seperti yang dibilang, ya aku merasa itu ya seperti tamparan yang dibilang Bang Juma tadi. Kita ini diatur oleh ritmenya Tuhan. Adila Gultom ya, itu kalau di dalam Islam, hidayah Allah itu sudah menghampiri ya Dinda. Sekarang tinggal di Adinanya bagaimana membuka lebar-lebar pintu hatinya untuk menerima kebenaran yang benar. Itu aja. Bagaimana membuka pintu hatinya lebar-lebar menerima kebenaran yang benar. Hidayah itu, hidayah Allah itu udah menghampiri. Nah, cuman satu tadi, kalau Bunda benar-benar berharap jangan sampai apa yang dikatakan yoga tadi. Itu aja. Kami ikut berdoa, mudah-mudahan Adinda Gultom bisa menjemput hidayah Allah itu. Amin. Iya. Jadi sama seperti macam Hinor ya, Bang Gultom ya. Saya ceritakan ini sedikit si Hinor. Di mana si Hinor ini di awal ketika dia berdiskusi pertama kali sama saya, itu betul-betul dia masih kekeh gitu. Tidak ada niat, nggak ada niat untuk mau syahadat, nggak ada kepikiran gitu. Akhirnya pertemuan kedua ketika ngobrol sama saya sudah mulai ada titik terang gitu, sudah mulai ada titik terang untuk sama yang kamu katakan tadi, untuk minta diarahkan, ya kan, minta diarahkan, tunjukkan kira-kira siapa Tuhan kita ini sebenarnya, apakah Tuhan kita sama atau berbeda, gitu kan, tanpa ada paksaan. Saya belum, tidak ada kata-kata saya yang terucap kepada dia untuk ayo login, ayo asyhadu, tidak ada. Yang saya katakan sama dia, gunakan akalmu, cari kebenaranmu, biarkan kebenaran itu datang kepadamu, dan ketika kebenaran itu datang jangan kau lepaskan, kau ambil kebenaran itu, ambil, pegang kuat-kuat, pegang erat-erat kebenaran itu, sampai kebenaran itu akan mengantarkanmu di tempat tujuanmu. Akhirnya tidak lama kemudian tadi pagi kita nelponan 1 jam. Tadi pagi kita nelponan sama 1 jam sama dia. Saya katakan sama dia gini, Dek, kalau kamu tahu bahwa Tuhan kamu sebenarnya, agama yang mengantarkanmu, agama yang benar, ajaran yang benar akan mengantarkan kau kepada Tuhan yang benar. Bagaimana caranya kamu bisa sampai kepada Tuhan yang benar kalau ajaran yang kau jalankan itu ajaran yang keliru? Gitu kan? Sama seperti kereta. Kereta kalau berjalan di atas tanah, pasti nggak sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kereta itu berjalan di atas rel, pasti kau akan sampai kepada tujuan. Gitu kan? Nyambung dia langsung. Akhirnya saya katakan sama dia gini. Dia bilang gini tadi, Hinor, tadi kan yang syahadat, si Hinor. Dia bilang gini, oke lah bang, kalau begitu saya pelajari lebih dalam lagi. Gitu kan, saya tanya lagi sama dia,
kenal ndak Deddy Corbuzier? Gitu kan? Kenal bang. Lebih hebat mana Deddy Corbuzier atau kamu? Deddy Corbuzier. Lebih cerdas mana Deddy Corbuzier atau kamu? Deddy Corbuzier. Lebih tingkat popularitasnya lebih tinggi siapa? Deddy Corbuzier atau kamu? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sebelumnya dia keyakinannya apa? Kristen. Gitu kan? Nah, sekarang dia keyakinannya apa? Islam. Apakah ketika dia masuk ke dalam Islam apakah langsung login? Tidak. Pasti dia berpikir dulu. Dia berpikir, dia gunakan akalnya dulu. Nah, kan gitu. Akhirnya saya katakan sama dia, kira-kira Deddy Corbuzier ini sebelum dia berpikir untuk memeluk agama Islam, kira-kira dia pelajari tidak keyakinannya? Dia pelajari. Nah, ketika dia pelajari dan dia paham, akhirnya apa yang terjadi? Dia bertahan atau dia login? Dia login. Akhirnya saya katakan sama Hinor, kalau Deddy Corbuzier sudah mempelajari keyakinannya, memperdalam keyakinannya, dan dia betul-betul paham tentang keyakinannya, akhirnya memutuskan bukan bertahan, melainkan dia pindah. Dan apa statementnya Deddy Corbuzier? Bang Deddy, kenapa kamu memilih agama Islam? Apa yang dikatakan beliau? Yang dikatakan Deddy Corbuzier, karena agama Islam adalah ajaran yang masuk akal. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu kata beliau. Tidak lama kemudian saya katakan sama si Hinor, kan ini masih ngobrol berdua sama-sama dia. Apa dia bilang? Saya bilang sama dia, kalau Deddy Corbuzier sudah login, cukup Deddy Corbuzier yang mewakili kamunya. Kalau Deddy Corbuzier sudah cukup mewakili kamunya, Dr. Richard dan lain-lain semuanya, termasuk yoga, termasuk dan lain-lain semuanya sudah mewakili. Ya, ada apa dengan kamu? Kau mau mencari kebenaran sampai kapanpun itu, kebenaran ya tetap kebenaran. Tidak lama kemudian apa dia katakan? Ya udahlah bang, kalau gitu. Apa yang dikatakan Bang Inspirasi sudah masuk akal semua, ya apalagi saya tunggu. Syahadatkan saya sekarang bang. Detik ini syahadatkan saya sekarang. Lewat WA. Tidak lama kemudian saya telepon Satanavi. Gitu kan.